A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nafas ya, sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita terkait tema yang sedang kita bahas, sihir milenial. Dan kali ini topik yang terkait dengan itu tentang isu yang sangat fenomenal di dalam Islam ya, yaitu adalah Nabi Musa, tongkat Nabi Musa dan juga para penyihirnya itu. Nanti coba akan kita ulas ya. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian, kesempatan yang satu-satunya ini, semua sumber daya yang Allah titipkan pada kita, ilmu, rizki, kesempatan, teman-teman, keluarga, sahabat, saudara, lingkungan, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, mendatangkan keuntungan, keselamatan, mengundang kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, memang di dalam Islam itu sudah umum ya, mungkin ini mayoritas di dalam keyakinan umat Islam itu bahwasanya Nabi Musa itu pernah berduel, pernah pernah bertarung ya dengan para penyihir. Ya, Nabi Musa digambarkan itu pernah bertarung dengan ahli sihir, para ahli sihir. Yang sekilas itu tampak seperti lempar-lemparan tongkat ya. Para penyihir itu melempar tali, jadi tali-tali itu kemudian dilemparkan menjadi ular katanya ya. Sedangkan tongkatnya Nabi Musa dilemparkan menjadi ular besar sehingga memakan ular-ular kecil para penyihir itu ya. Ini duel antara Nabi Musa yang sakti, ya, antara para penyihir yang sakti dan Nabi Musa yang lebih sakti dari para penyihir itu. Digambarkan betul-betul berubah gitu. Dari tali menjadi ular-ular kecil-kecil gitu ya. Begitu juga dari tongkat berubah, memang benar-benar berubah menjadi ular besar. Sehingga memakan ular-ular kecilnya para penyihir itu. Nah, rekan-rekan sekalian, betulkah kejadian itu? Betulkah kejadian itu, peristiwa itu, bahwasanya tali-tali para penyihir itu memang berubah betulan menjadi ular? Dan sebaliknya, apakah betul tongkat Nabi Musa itu memang betul ya secara real, secara nyata berubah menjadi ular besar sehingga memakan tali temali atau tali temali yang sudah menjadi ular-ular itu? Nanti insya Allah akan kita telisik, kita akan kaji ayat-ayat yang berbicara tentang itu, yang bercerita tentang para penyihir versus Nabi Musa itu melalui ayat-ayat Al-Quran. Kita akan mencoba menganalisis kosakatanya, ya kan? Yang lalu sudah saya ceritakan dan kita sudah paham tentang makna sihir itu. Ya, apa ma huwa sihir? Apa sejatinya sihir itu? Melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga kosakata-kosakata Arab. Gampangnya, ringkasnya, sihir itu adalah tipu daya. Ya, sekali lagi tipuan, tipu daya, memperdaya. Ya, tentu saja dalam konteks ilmiah dan dalam konteks Al-Quran. Maka itu disebut khida bisuratil haq. Dia menampakkan kedustaan sebenarnya, yang dia tunjukkan adalah kedustaan, kebohongan, kepalsuan, hanya dalam bungkus atau dalam bingkai kebenaran. Ya, seperti kalau kita gampangnya itu pesulap itu, ya, pesulap itu kan, kita tahu itu real itu pesulap itu, ya.
Sebelum triknya dibongkar, sebelum trik sulapnya itu dijelaskan atau dibongkar atau diperlihatkan, memang seakan-akan ya putung rokok bisa hilang, api ya, kapas bisa menjadi burung, ya kan? Kain-kain diuntel-untel menjadi panjang, ya kan? Sesuatu dimasukkan ke mulut langsung hilang, ya. Orang menelan jarum dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Secara sekilas, kasat mata langsung sebelum dibongkar triknya itu, memang seakan-akan betulan. Itu yang disebut al-khida' bisuratil haq, tipuan atau trik, ya, atau bohong-bohongan sebenarnya, tidak sebenarnya, hanya saja dibungkus baju kebenaran gitu. Dibungkus seakan-akan betulan, seakan-akan kebenaran. Itu rekan-rekan sekalian. Dan juga kita salah satu tools yang harus kita gunakan di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu adalah ilmu balaghah, yakni ilmu sastra Arab, ya, ilmu majaz, ilmu tashbih, ilmu isti'arah, yaitu menggunakan suatu kata untuk bukan makna sebenarnya karena ada qarinah, karena ada konteks yang membuat kata itu tidak bisa dimaknai hakikinya, tidak bisa dimaknai apa adanya. Itu teori sastra Arab dan di dalam Al-Qur'an memang ada ayat-ayat seperti itu, gitu loh. Jadi ayat-ayat tasbih, ayat-ayat isti'arah, ya. Gampangnya itu kemarin itu, gampangnya misalkan Allahu alal arsyistawa. Allah itu duduk bersemayam di atas kursi. Misalkan wajhullah, wajah Allah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tentu saja kita dilarang dan tidak boleh, tidak bisa memaknai bahwasanya Allah duduk di atas ars atau duduk di atas kursi. Atau Allah punya wajah, Allah punya tangan. Ini pasti nggak bisa dimaknai seperti itu. Ya, itu yang disebut dengan makna majaz. Isti'arah tamthiliyah atau tasbih namanya. Itu dibahas di dalam kaidah ilmu sastra Arab. Sebenarnya kalau dalam sastra Indonesia itu juga gampang itu ya. Pemahaman tentang majaz gitu ya. Tentang sastra Indonesia juga mirip-mirip di situ. Bahasa Inggris juga ada ya. Wajahmu adalah rembulan misalkan. Jangan diartikan wajahnya orang adalah bulan, bukan. Maksudnya itu wajahnya bersinar, wajahnya berseri-seri, wajahnya murah senyum, ya, wajahnya ceria bahagia, sehingga menampakkan aura-aura positif. Itu yang dimaksud dengan kalimat wajahmu adalah rembulan. Nah, oke rekan-rekan sekalian, mari kita coba. Di sini sudah saya siapkan ya ceritanya, ayat-ayatnya di sini sudah saya tulis ya. Tentang bagaimana ayat-ayat yang berbicara tentang para penyihir itu. Ya, coba kita buka surat Al-A'raf ayat 116, ya kan? Surat 7 ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan mencoba dari sudut pandang para penyihir itu ya. Dari sudut pandang para penyihir itu. Insya Allah di episode berikutnya akan kita tinjau dari sudut pandang Nabi Musanya. Sekarang dari sudut pandang para penyihir itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala alqu falamma alqau saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'ahum bi syihrin adzim. Musa mengatakan, "Sudah kamu dulu yang melemparkan." Nah, ini kata-kata. Ya kata Musa, "Oke, kamu dulu yang lempar." Kemudian falam alqau, kemudian ketika rivalitas para musuh Nabi Musa itu melempar, ya. Saharu a'yanun nas, ini sudah jelas. Saharu a'yunan nas. Mereka menyulap, mereka menyihir mata audiens. Perhatikan jelas sekali. Saharu a'yunan nas. Para penyihir itu menyulap mata para audiens yang hadir di situ. Ya, ini penting ini kata ini. Jadi mereka saharu a'yunan nas, mereka menyulap mata para audiens itu. Ingat ya, menyulap ya. Memperdaya, menipu gitu. Nah, kemudian wastarhabuhum, dan mereka membuat takut. Memang sengaja wastarhabuhum, istaf'ala itu, wazan istaf'ala itu maksudnya adalah meminta, jadi mengharap. Tujuannya adalah wastarhabuhum, supaya mereka itu takut, termasuk Nabi Musa ketakutan. Ya. Sehingga menuruti, sehingga
diharapkan Musa itu kalah sehingga nyerah kepada mereka para penyihir itu. Wastarhabuhum waja'u bisihrin azim, dan mereka menampilkan tipuan yang luar biasa memang. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, oke, di sini kita fokus pada kata saharu a'yunan nas. Mereka itu menyulap, menyihir, menyulap, menipu mata audiens. Ya, itu yang pertama. Kita buka lagi di surat Toha, surat 20 ayat 66, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Musa berkata, ya, silakan kamu lempar dulu. Kamu atraksi dulu. Silakan kamu beraksi dulu, acting dulu kamu. Silakan. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim anha tas'a, maka pada saat itu, ini penting, maka pada saat itu tali temali mereka dan tongkat-tongkat mereka yukhayyalu ilaihi, terbayang padanya. Ingat ya, terbayang padanya annaha tas'a, seakan-akan tali temali mereka, tongkat-tongkat mereka bergerak cepat, merayap cepat. Ini jelas, ya, yukhayyalu ilaihi, terbayang di pikiran para audiens, terbayang di pikiran Musa, tongkat-tongkat mereka dan tali-tali mereka itu bergerak cepat. Sejatinya apa? Ya tidak bergerak cepat. Kalau sampean melihat tukang sulap misalkan ya, itu ya, rokok ditaruh di tangannya, diremes-remes, hilang. Kain diuntel-untel, ditaruh di tangannya, hilang. Kemudian tiba-tiba diuntel-untel lagi, kemudian menjadi tali lagi yang panjang. Ya. Uang itu digoyang-goyang, pertama 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, hanya dengan cuma digoyang tangannya itu. Uang yang tadinya 5.000 menjadi 10.000, 20.000, 50.000. Itu adalah yukhayyalu ilaihi annahul haq au annahal haq. Terbayang pada audiens itu memang kejadian betul. Jadi terbayang, hanya terbayang. Loh, rokoknya hilang. Loh, kainnya kok bisa hilang. Loh, kapasnya kok bisa jadi burung itu. Loh, uangnya kok bisa menjadi berdobel-dobel, berlipat-lipat. Tapi mengapa dia kok masih jualan? Tapi mengapa dia kok masih menawarkan, membuka atraksi, orang-orang membayar tiketnya? Kenapa? Mestinya dia kalau memang betul bisa merubah 10.000 menjadi 100.000, dia nggak usah jualan, dia nggak usah buka atraksi, dia nggak usah jualan, menawarkan macam-macam. Cukup di rumah langsung saja itu, ya. Goyang semua uang yang dia punya, ya. Atau pinjam di temannya, uang aku pinjam dulu gini, disulap sendiri, taruh di rumah, nggak usah bilang-bilang, dia udah kaya raya gitu. Itu cuman terbayang rekan-rekan sekalian ya. Hanya terbayang, seolah-olah seakan-akan, bukan menjadi betulan. Ingat ya, al-khida bisuratil haq, menampilkan kedustaan, menampilkan kebohongan, menampilkan tidak yang sebenarnya, hanya topengnya, casingnya, bajunya itu seakan-akan betul. Ya samalah botol itu ya, botol misalkan ya itu cuma teh misalkan, ditulisi madu, 100% madu. Ya cuman tampilannya tok madu itu, tampilannya saja itu madu, tapi sejatinya ya tetap itu adalah teh gitu ya. Sama dengan para penyihir Nabi Musa itu. Ya, itu hanya yukhayyalu ilaihi, jelas di sini redaksinya, yukhayyalu ilaihi, bahwasanya hibaluhum wa isiyahum yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Tali temali mereka, tongkat-tongkat mereka terbayang pada benak Musa itu. Dia tas'a, merayap cepat, bergerak cepat. Ingat ya, di sini belum ada kata ular, tapi merayap cepat, bergerak cepat. Ya, jadi bukan betul berubah menjadi atau bergerak cepat ya. Bukan tongkat bisa menjadi ular atau tali menjadi ular, nggak ada itu seperti itu, nggak bisa. Ya, nggak ada kok bisa tongkat menjadi ular atau tali itu nggak bisa rekan-rekan sekalian. Nggak ada dalam kehidupan seperti itu, nggak ada. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan hukum alam, hukum sunatullah namanya. Tidak ada yang bisa keluar dari sunatullah itu, tidak ada yang bisa menyimpang dari sunatullah itu. Ya, itu adalah trik, itu adalah sulap gitu loh.
Ya, kalau dibongkar, dibahas, ini loh trik-triknya, ini loh rahasianya kok bisa seperti ini. Oh iya, karena ada persiapan, karena ada latihan. Akhirnya bisa menampakkan terbayang-bayang seolah-olah itu adalah suatu kebenaran. Padahal sekali lagi itu adalah trik atau sulapan. Ya, itulah rekan-rekan sekalian, makanya kalau kita pertama kali melihat tayangan sulap itu atau magic ya, magician, ya tentu saja itu adalah trik ya, adalah latihan di situ, keahlian itu, bukan sebenarnya. Ya, memang rahasianya itu, triknya itu disembunyikan memang, sengaja disembunyikan lah. Kalau ditunjukkan ya nggak menarik lagi. Ya, makanya di dalam konteks ilmiah, di dalam konteks Al-Qur'an itu sejatinya al-khida, tipuan, trik, sulapan, kebohongan, kedustaan, bisuratil haq dengan wajah topeng kebenaran. Ya, tetapi tentu saja dalam konteks hiburan ya namanya saja hiburan, konteks fiksi gitu, fiktif. Fiktif itu fiksi, fiktif belaka. Jadi hanya rekaan memang tujuannya hiburan. Nah ini udah nggak bisa dibahas dalam konteks ilmiah, dalam konteks Al-Quran. Ya, kita menyikapinya hanya sebatas hiburan, bukan kebenaran keyakinan yang sebenarnya, bukan. Lain gitu, wilayahnya hanya wilayah hiburan, TV gitu ya. Ya itu hanya prank gitu. Hanya untuk hiburan, hanya untuk tontonan, tayangan supaya rating ya, mendatangkan iklan, mendatangkan bayaran. Untuk membayar para aktornya itu, untuk membayar programnya itu, ya dari iklan-iklan para pengusaha yang iklan itu, ya sehingga para artisnya, para aktornya, ya itu hidup dari iklan itu tadi. Makanya jangan heran kalau misalkan di YouTube ada dukun eksis gitu ya, oh terus eksis gitu, ya memang dibuat seperti itu. Kalau nggak gitu nggak ada yang nonton gitu, ya memang supaya dibuat tontonan gitu ya. Memang masyarakat itu suka yang seperti itu. Yang aneh-aneh, yang hayal-hayal, yang tidak biasa, itu memang suka kan? Ya, sulapan itu kan atraksi itu memang banyak. Tiketnya berapapun kita dulu beli kok. Ya, kita dulu beli memang untuk tujuannya hiburan, bukan dalam konteks ilmiah dan Al-Qur'an tentu saja. Oke. Kita lanjutkan rekan-rekan sekalian. Karenanya nanti Allah bongkar trik mereka itu ya. Allah bongkar trik sulap mereka itu. Para penyihir itu Allah bongkar. Di situ disebutkan di sini surat Yunus ya, surat 10 ayat 81 sampai 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amal mufsidin. Sesungguhnya yang kalian perbuat itu adalah tipuan tok itu. Ya, majitum bihi illa sihru. Yang kalian datangkan ini ya cuman tipuan. As-sihru itu kan tipuan. Al-khida. Ya hanya trik, bukan sebenarnya, kata Nabi Musa. Kemudian innallaha sayubtiluhu. Allah akan membongkar trikmu itu. Allah akan membongkar kedustaanmu itu. Allah akan membongkar kebohongan kalian itu, wahai para penyihir gitu. Para pendusta, kata Nabi Musa, ya kan? Innallaha la yuslihu amal mufsidin. Allah nggak akan memperbaiki perbuatan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, jadi yang nipu-nipu, yang bohong-bohong, ya, para koruptor dan lain sebagainya, itu Allah akan bongkar itu, insya Allah. Cepat atau lambat Allah akan bongkar itu. Allah nggak akan, di sini kata Allah, innallaha la yuslihu amal mufsidin. Allah nggak akan menolong, Allah nggak akan memperbaiki perbuatan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Kemudian juga di surat 82-nya wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun, dan Allah akan wa yuhiqqul haqqa bikalimatihi, akan mengokohkan kebenaran dengan kalimat-kalimatnya, dengan firman-firmannya. Ya kalau ketika Nabi Musa ya Tauratnya itu. Ketika kita zaman kita ini ya dengan Al-Qur'an, ya. Allah akan menampakkan kebenaran itu, akan mengokohkan kebenaran itu bikalimatihi, dengan kalimat-kalimatnya, dengan firman-firmannya. Kalau zaman kita ya dengan Al-Quran itu. Hanya dengan Al-Quran itu, insya Allah orang menjadi cerdas, orang tidak akan tertipu, terbohongi, dan celaka, dan lain seterusnya kalau mengikuti. Ya, kalau menerapkan tentu saja. Ya. Lah, kemudian rekan-rekan sekalian,
Maka lantas ketika Allah bongkar, triknya itu ketika Allah bongkar, ya tentu saja pada saat itu juga Allah membongkar tipuan, ya tipu daya para penyihir itu. Maka lantas para penyihir itu menyerah kepada Musa, kalah gitu loh. Ya kan para pesulap kemudian, oh ada orang yang ngerti, ya. Makanya kalau sampean itu biasanya kan ada kalimat jangan mengganggu gitu kan ya. Pesulapnya itu sebelum dia beraksi mengatakan pada penontonnya itu jangan mengganggu ya. Satu perguruan tolong jangan mengganggu ya. Maksudnya para audiens yang tahu triknya sebenarnya tolong diam gitu ya. Jangan membuat kerusakan, jangan membuat kegaduhan. Ini memang cuma hiburan gitu ya, supaya masyarakat terhibur ya. Masyarakat mau kok, masyarakat sudah tahu kok. Ini hanya sulapan dan mereka mau kok membayar. Ya, jadi nggak perlu yang tahu triknya, nggak perlu membongkar di sini, nanti saja kita ngomong di belakang, kita ngopi bareng, kita cangkruk bareng gitu ya. Ya, nah itu sama pada saat itu karena memang para penyihir itu memang sengaja menipu Nabi Musa dan audiens, maka Allah bongkar triknya itu. Nah, setelah Allah bongkar, maka lantas para penyihir itu ya, malu dia, ya kemudian menyerah gitu. Oh iya, gitu. Menyerah kemudian menyerah kepada Nabi Musa, ya kemudian dia mengatakan beriman. Dia takjub dengan firman-firman Allah dari Taurat itu. Wah ini luar biasa ini, kalimat-kalimat Musa ini sungguh luar biasa, dahsyat ya, mengagumkan. Ya, ini diceritakan dalam surat Toha surat 20 ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faulqiyas saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Kemudian para penyihir itu sujadan, mereka sujud, mereka tunduk, mereka mengaku kalah kepada Nabi Musa. Ketika triknya sudah dibongkar oleh Allah, oleh Nabi Musa, mereka menyerah. Kemudian amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Kemudian mereka menyatakan kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Harun ini saudaranya Nabi Musa, dan Musa ini lahir di Mesir dan wafat di sekitar Jordan ya, pada sekitar 1272 sebelum Masehi ya. Lahirnya sekitar 1300-an sebelum Masehi dan wafat tahun 1272 sebelum Masehi di sekitar Jordan ya. Nabi Musa lahir di Mesir. Beliau terkenal seorang nabi yang membebaskan bangsa Israel itu dari perbudakan Fir'aun pada saat itu. Oke rekan-rekan sekalian, itu yang mungkin bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.